Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani dengan stambuk 130-2020-0068 dari kelas B1. Saya akan menjelaskan algoritma kriptografi klasik untuk final mata kuliah keamanan sistem komputer. Langsung saja kita masuk ke definisi kriptografi. Kata kriptografi diketahui berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto dan grafia, di mana kripto memiliki arti menyembunyikan, sementara grafia berarti tulisan. Sehingga bisa dijabarkan, kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Berdasarkan waktu kemunculannya, kriptografi dibedakan menjadi dua, yakni kriptografi klasik dan kriptografi modern. Perbedaan dari kedua kriptografi ini adalah pada kriptografi klasik, proses enkripsi menggunakan perhitungan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan dengan cara manual. Tetapi apabila pada kriptografi modern, proses enkripsi menggunakan perhitungan yang rumit dan melibatkan bilangan besar dan membutuhkan bantuan komputer. Selanjutnya, sejarah kriptografi klasik. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah kriptografi klasik. Yang pertama ada Mesir kuno. Pada Mesir kuno, salah satu bentuk kriptografi tertua yang diketahui adalah hieroglif Mesir yang digunakan untuk menyembunyikan pesan-pesan rahasia pada papirus dan dinding piramida. Yang kedua, pada Yunani kuno terdapat sandi Sparta. Bangsa Sparta menggunakan batang kayu yang diukir dengan pesan-pesan rahasia yang dapat dibaca hanya dengan menggunakan tabung yang sesuai. Yang kedua ada sandi Skytel. Pasukan Skytel menggunakan tabung kayu yang dililit dengan pita untuk mengenkripsi pesan. Selanjutnya pada Romawi kuno terdapat sandi Caesar menggunakan metode substitusi sederhana dengan menggantikan setiap huruf dengan huruf yang berjarak tetap pada abjad. Yang kedua ada sandi Atbas, sandi substitusi yang menggantikan huruf-huruf dengan huruf yang berlawanan di abjad. Yang ketiga ada sandi Vigenere, yaitu sandi substitusi polyalfabetik yang menggunakan kunci sebagai panduan untuk menggantikan huruf-huruf dalam pesan. Yang keempat, pada abad pertengahan terdapat sandi monoalfabetik, metode substitusi sederhana dengan menggantikan setiap huruf dengan huruf lain dalam abjad. Yang kedua ada sandi polyalfabetik, pengembangan sandi substitusi yang menggunakan beberapa alfabet untuk menggantikan huruf-huruf dalam pesan. Yang kelima pada Renaissance terdapat sandi Playfair, yaitu metode substitusi yang menggunakan matriks 5x5 untuk mengenkripsi pasangan huruf dalam pesan. Kedua ada sandi Hill, metode enkripsi linear yang menggunakan matriks untuk mengubah blok-blok huruf dalam pesan. Dan yang terakhir pada Perang Dunia dan setelahnya terdapat sandi Enigma, yaitu mesin kriptografi elektromekanis yang digunakan oleh Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Yang kedua terdapat deskripsi Turing. Alan Turing dan timnya di Bletchley Park berhasil memecahkan sandi Enigma, memberikan kontribusi besar dalam perang dan perkembangan kriptografi modern. Selanjutnya, prinsip yang mendasari kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Konsep kriptografi sendiri telah lama digunakan oleh manusia, misalnya pada peradaban Mesir dan Romawi, walau masih sangat sederhana. Prinsip yang mendasari kriptografi yaitu pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain kecuali pihak pengirim dan pihak penerima atau pihak-pihak yang memiliki izin. Kedua ada data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi pada data yang tidak sah. Yang ketiga ada authentication, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman data maupun autentikasi keaslian data atau informasi.
Dan yang terakhir ada non repudiation atau anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya masuk ke jenis algoritma kriptografi klasik. Algoritma kriptografi klasik ada dua, yaitu Cipher substitusi dan Cipher transposisi. Nah, yang pertama ada Cipher substitusi. Contoh contoh Cipher substitusi yaitu misal kita menggunakan kalimat be happy dan dengan K8. Jadi kalimat ini akan dikonversikan ke Cipher 8, yaitu huruf B akan dikonversi menjadi huruf J, huruf E akan menjadi huruf M, huruf H menjadi huruf P, huruf A menjadi huruf I, huruf P menjadi huruf X, dan huruf Y menjadi huruf G, sehingga terbentuk suatu kode JMPIXXG. Nah, jenis-jenis Cipher substitusi ada 4. Yang pertama ada Cipher abjad tunggal, yang termasuk root 13 menggunakan Cipher abjad tunggal dengan pergeseran K13. Jadi huruf A akan berubah menjadi huruf N dan huruf B berubah menjadi huruf O, dan seterusnya. Yang kedua ada homofonik. Misalnya huruf A dapat berkoresponden dengan angka 7, 9, atau 16. Lalu huruf B dapat berkoresponden dengan angka 5, 10, atau 23, dan seterusnya. Yang ketiga ada abjad majmuk. Abjad majmuk dibuat dari sejumlah Cipher abjad tunggal, masing-masing dengan kunci yang berbeda. Kebanyakan Cipher abjad majmuk adalah Cipher substitusi periodik yang didasarkan pada periode N. Dan yang terakhir ada poligram. Nah, yang kedua ada Cipher transposisi. Contoh Cipher transposisi itu nih. Kalimat please be happy and stay healthy. Untuk menginskripsi pesan, plain text ditulis secara horizontal dengan lebar kolom tetap. Misal selebar 3 karakter. Jadi masing-masing 3 huruf itu akan dipisah sehingga membentuk kode seperti ini. Lalu Cipher teksnya dibaca secara vertikal, jadi akan menghasilkan kalimat P A B A Y D A E E T L S E P A S Y A H E E H P N T H L Y. Setelah itu kita menulis Cipher teks dalam baris-baris selebar K9, sehingga akan menjadi karakter yang dapat dibaca, yang setiap kolomnya kita dapat bacanya seperti pesan awal. Please be happy and stay healthy. Sekian penjelasan algoritma kriptografi klasik dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.